Nah, buat tutor malam ini kita bakal fokus di sebentar. Kita bakal fokus di materi UTS dulu ya. Lebih tepatnya kita belajar seputar katalis dahulu. Nah, ini sebenarnya latihan UTS-nya lebih ke mengulas kembali tugas kalian ya, yang tentang katalis. Cuma di sini mungkin ada beberapa yang dikoreksi. Barangkali ada yang masih keliru. Nah, kita mulai dari soal pertama. Soal pertama ini diberikan data kayak gini. Ada data, ini data laju, terus yang dua ini tuh adalah data tekanan parsial. Ya, nah, yang mana sebenarnya eh, ini merupakan eh, bisa dibilang beririsan dengan C, atau bukan, maksudnya saat mereka tuh linear dengan C. Jadi kalau yang namanya laju reaksi itu kan umumnya misalkan gini, ini pangkat sesuatu ya. Nah, karena tekanan ini itu linear dengan C, karena asalnya itu dari persamaan gas ideal, PV sama dengan linear T. Nah, ini P kalau diubah ke gini akan jadi konsentrasi kan. Nah, makanya P itu linear dengan konsentrasi. Nah, makanya di sini kita bisa tahu hubungan eh, R dan B itu adalah linear. Pertama ini dahulu. Nah, lalu kita kan ada dua objektif ya. Di soal ini kita minta nentuin persamaan laju reaksi awal. Yang kedua tuh perkiraan mekanisme reaksinya. Nah, pertama kita coba bandingkan dahulu kalau eh, terkaitan tekanan parsial T terhadap laju. Nah, cara taunya itu adalah kita ambil semua data yang konstan. Kan di sini kan berarti pH-nya tuh konstan sama dengan satu ya. Nah, tapi nanti di sini kita bakal punya tabel tekanan P-nya itu adalah berapa nih? 1, 0,5, 5, 10, 10. Kayak gini. Sedangkan kita bandingkan dengan R-nya, dengan lajunya. Lajunya itu senilai 71, habis itu ada 47, ada 117, ada 127, lalu ada 131 dan 133. Oh sorry, ini 15, satu lagi 20. Nah, di sini kita bisa lihat keterkaitan antara data ini. Misalkan ini kan awal 1, ini 0,5. Ini kan datanya tuh bisa dibilang ini yang boleh coret, ada peningkatan kan, naik tekanan. Nah, pada saat tekanan P-nya itu meningkat, nah R itu gimana? R itu juga meningkat kan? Nah, berarti bisa disimpulkan pada saat pH naik itu berefek kepada laju reaksi juga naik, laju konsumsinya. Nah, makanya di sini kita bakal punya kesimpulan kalau laju reaksinya itu akan itu bakal sebanding dengan P-nya. Ya. Habis itu, sedangkan kalau misalnya, atau bisa dikatakan kalau R ini bakal setara dengan K, P, K. Kayak gini. Kita punya satu hubungan di sini. Nah, terus yang kedua, kita di sini bandingkan yang H. Kita bandingkan yang pH2. Oh, ini salah, sorry. Ini harusnya T. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung on mic aja. Khawatir gak kelihatan. Nah, bagian kedua ini kita sekarang lanjut bandingkan pH-nya. Nah, di sini tekanan parsial H-nya ini kita pastikan kita bandingkan itu pada saat nilainya konstan PT-nya. Kita berarti di sini ada data konstan kan cuma ini ya.
Berarti kita tulis di sini pada saat PT konstan sama dengan satu. Ya. Terus dari sini kita bikin tabel kalau pH-nya itu bakal nilainya berapa? Satu dan 4. Terus R-nya berapa? R-nya di sini tuh 71 dan 284. Nah, di sini efeknya apa? Ada peningkatan. Ya, sama-sama peningkatan. Nah, makanya di sini tuh eh, kita bisa katakan juga kalau R-nya itu sebanding dengan pH. Atau nanti R-nya itu sebanding dengan KH pH. Nah, dari sini kita bisa anggap kalau persamaan laju reaksi awalnya itu adalah R sama dengan K pH PT. Atau kalau misalnya P didekatkan sebagai konsentrasi, bisa juga kita bikin ini tuh sebagai C. H. Orde tuh pangkatnya, habis itu C pangkatnya, kayak gini. Nah, lalu eh, sebenarnya sampai sini aja harusnya cukup. Ini juga bisa pakai cari tahu apa, nextnya tuh kita bisa cari tahu ini pangkatnya berapa. Nah, cuman karena gue belum nemu jawabannya, nanti kita bisa bahas setelah di luar ini ya, Kak. Di luar tutorial. Tapi untuk awal kita bisa nyusun persamaan kayak gini dulu. Tapi untuk detail jawaban akhir itu kita lanjut nanti. Nah, buat yang kedua, ini ada oksidasi gluten. Gluten satu menggunakan logam oksida sebagai katalis. Terus ini katanya memakai mekanisme LH dengan dua pusat aktif yaitu asam dan basa. Nah, jadi langsung aja soalnya di sini kan diminta kita untuk menurunkan persamaan laju oksidasinya ya. Dengan catatan kalau di sini tuh tahap pengendalinya tuh ada di permukaan. Ya. Jadi kita tulis dulu reaksinya. Step satu kita bikin reaksi persamaan. Nah, dari reaksi persamaan ini kita mulai dengan nulis misalnya ada buten satu, terus eh bentar. Katanya buten teradsorpsi di PA, oksigen terabsorpsi di PB, sedangkan butadian. Oke, berarti di sini bakal ada oksigen, terus akan menghasilkan butadian. Ya, ini persamaan reaksinya. Lalu kedua, nah, kita mulai susun persamaan laju oksidasi. Nah, laju oksidasi butan ini bisa kita dapat dengan bikin apa? Bisa dibilang tuh bikin persamaan ya. Misal pertama di sini kan kita bikin absorpsi dulu ya. Absorpsi reaktan. Nah, di kalau ini jangan satu. Kita bikin aja. Nah, di absorpsi reaktan ini kita tulis misalkan di sini ada buten satu, dia tuh bakal terikat sama katanya di PA di pusat asam. Terus dia tuh bakal menghasilkan bergabung jadi gini. Terus ini baik kasih bintang sih. Nah, kayak gini. Nah, lalu sedangkan oksigen tuh terabsorpsi itu di Pb. Berarti di sini oksigen itu terabsorpsi di Pb.
menghasilkan oksigen kayak gini ya. Terus katanya produknya ini butadiene tuh nggak terabsorpsi dan airnya tuh terabsorpsi di PB di pusat basanya. Nah, makanya di sini kita bisa susun persamaan di permukaan. Di permukaan itu berarti bakal ada buten 1 Pa ditambah O2 Pb. Nah, ini bakal menjadi eh, tadi produknya butadiene. Nah, cuman di sini karena katanya itu butadiene tidak terabsorpsi, ya makanya di sini tuh eh, butadiene itu gak nempel ke Pa atau Pb. Jadi butadiene itu bentuknya gini aja, gak nempel ke pusat asam pusat basa. Nah, terus di sini kita taruh katakanlah reaksi samping. Reaksi samping itu apa? Reaksi samping itu katanya kita di sini punya air terabsorpsi di Pb, lalu nitrogen terabsorpsi di Pa dan Pb. Berarti di sini saya tulis kalau H2 itu ikut terserap. Bentar, H2O di Pb. Iya, ini. Lalu nitrogennya terserap di Pa dan Pb. Ini keterangan kalau Pa itu adalah pusat asam. Kalau Pb itu pusat basa. Nah, habis itu kalau yang di sini nitrogen tuh disebutkan kalau dia tuh terabsorpsi di Pa maupun Pb. Berarti kan di sini dia juga terabsorpsi di Pb. Kita juga tulis Pb-nya. Jadilah ada tiga, berapa nih? Ada 6 ya, 6 reaksi. Setelah kita susun reaksinya, kita bisa mulai lanjutin bikin persamaannya. Bentar. Oke, balik lagi. Bentar. Ini ada yang keliru. Ini kan katanya logamnya logam oksida ya. Berarti ini kita pakai tengah biar ini jadi O. Karena kita cuma butuh O doang di sini. Nah, ini juga bakal ngaruh kalau di reaksinya itu harus kayak gini. Karena ini disebut itu logam oksida bukan logam oksigen. Makanya kita cukup pakai satu atom O aja. Nah, kita tulis oksida sama dengan satu atom oksigen atau setengah O2. Nah, dari sini, dari ini ada yang kurang kayaknya. Karena di sini ada reaksi samping ya. Berarti harusnya di sini kita juga ikutin, enggak,
PBA. Nah, lebih dari sini aku kurang tahu ini harusnya masuk juga sih di sini. Ini ikut dimasukin, terus yang lainnya juga ikut masuk. Nah, habis ini lanjutannya itu kita bikin persamaan di sini. Persamaan absorpsi gluten satu. Absorpsi gluten itu kita bikin awalnya kan laju, ini anggapannya laju satu, laju min satu, laju dua, K2, ini laju min dua, ini K3, ini K4, K min 4, ini K5, K min 5, ini K6, K min 6. Nah, dari sini kalau misalnya bikin persamaan, kita langsung pakai kalau laju absorpsi sama dengan laju desorpsi. Nah, makanya di sini kita bisa nyebutin kalau bentar, kalau ini bakal jadi K1, terus kali ini bakal jadi eh, ini, habis itu gluten satu, sedangkan yang kanan itu bakal jadi K satu karena kita pakai desorpsi. Terus ini itu kita masukin gluten. Oh, sebentar, kayaknya ada yang keliru. Ini terus, oh nggak udah Pak. Yang benar kayak gini. Ini K1, terus ini tuh gluten, ini tuh V1 sama dengan K satu, ini glutadian. Ini buat nomor 2 ini em, bakal panjang. Jadi antara aku kasih bahasan aja atau eh, berupa video kalau mungkin kan ya. Untuk hemat waktu juga kita bahas ke nomor 3. Buat nomor 3 di sini kita punya persamaan kayak ini tuh ada KADS, terus di sini ada konstanta lagi, ada tekanan parsial DBT, terus K2, pH2. Ini KH2 ini. Jadi kayak gini. Ya. Terus buat pembaginya itu ada ini sama ini, satu tambah K2 pH2. Yes. Nah, di sini kita diminta perkiraan mekanisme yang berlangsungnya dan tahap pengendalinya apa. Nah, buat mekanisme yang berlangsung, kita bisa lihatnya kayak gini. Ini kan ada tekanan DBT sama tekanan K2 ya. Nah, berarti
eh, di sini kemungkinan reaksinya itu DBT-nya akan berikatan dengan katalis. Nah, lalu yang reaksi keduanya tuh H2 juga bakal ikut bereaksi karena dia tuh ada di atas. Karena di atas atau istilahnya tuh apa ya? Pembilang bikin reaksi absorpsi. Nah, kayak gini, ini bintang tuh lambang dari pusat katalisnya. Jadi gini. Nah, terus ini reaksi yang ada di absorpsinya. Nah, lalu ada juga reaksi di permukaan itu adalah kita masukkan ini kedua ke dalam satu persamaan reaksi, lalu kita sebutlah jadi produk ini. Terus habis ini tuh adalah reaksi di permukaan, lalu reaksi terakhir itu desorpsinya itu produknya tuh lepas. Jadi gini, produk ditambah pusat katalisnya lepas. Ini masuk ke dan itu reaksi di reaksi desorpsi. Jadi dari persamaan ini kita bakal punya tiga set reaksi mulai dari absorpsinya itu kayak gini, reaksi di permukaan sampai dengan reaksi desorpsinya kayak gini. Nah, eh, ya harusnya jawabannya kayak gini. Di sini kita bisa lewat ke soal UAS aja. Buat soal UAS, ini masih bahas katalis ya. Mulai dari ini tuh dibahas tentang reaksi elementer. Nah, reaksi elementer tuh gimana? Jadi misalkan ada reaksi contoh, itu ada reaksi A menjadi B menjadi C. Nah, kalau misalnya kita pakai istilah hukum pangkat atau power law, nah, jadi hukum pangkat itu menyatakan kalau R-nya itu atau lajunya itu bakal ngambil dari konsentrasi reaktan, pangkat ininya, apa? Pangkat koefisiennya. Kayak gini. Nah, ini hukum power law. Nah, ini kan kondisinya kalau satu arah. Ya. Tapi kalau misalnya dia dua arah, kayak gimana? Jadi lagi nih, misalkan ada A menjadi B, jadi C. Kita pengen fokus ke reaksi B-nya. Nah, reaksi B ini kan eh, dia tuh ada di tengah-tengah ya. Berarti dia tuh bertambah akibat adanya A dan dia tuh harus berkurang akibat C. Nah, makanya di sini tuh dia tuh bakal rumusnya tuh K1 kali konsentrasi A reaktannya pangkat A. Dia ini positif karena dia itulah pembentukan. Nah, lalu sedangkan kalau misalnya karena dia ada arah lagi panah ke kanan, jadi di sini ada minus, ini K2, ini CB,
pangkat B. Ya. Fokus yang ke sininya. Kayak gitu. Nah, makanya ini bisa kita terapin di soal kalau misalnya ditanyain minus RA. Nah, minus RA di sini dia tuh punya dua cabang. Ya, dia kebentuk jadi R sama kebentuk jadi T. Nah, berarti di sini kita tulislah dia tuh K1 CA pangkat A ditambah K2 CA pangkat A. Ya. Kan dia di sini kan harusnya di dia kan reaktan, berarti kan berkurang. Nah, tapi ini tuh udah diwakilin sama minusnya. Jadi kalau misalkan kalian mau tulisnya ini tuh adalah minus KI CAA min K2 CAA, itu juga bisa, asalkan di depannya tuh A. Jadi ada dua jawaban. Sama aja cuma beda di minus doang. Lalu buat yang B ini ada reaksi R-nya. Nah, reaksi R itu di sini tuh ada empat cabang. Oh enggak, bentar. Reaksi R tuh ini aja. Berarti R R ini tuh dia K1 CA. Ya. Habis itu dia berkurang dengan konstanta K3 membentuk S. CR pangkat R. Terus dia berkurang agak membentuk produk U. Makanya ini jadi K4 CR pangkat 4. Oh enggak, bukan. Maksudnya pangkat R. Kayak gini. Jadi polanya itu karena dia di tengah, berarti kita masukin K1 dikalikan reaktannya. Kalau ke kanan, dia masukin K3 dikali dengan reaktannya ini. Kayak gitu. Ini udah jadi, ini power law untuk yang si R. R. Lalu yang ke C, kita bahas yang RS. Jadi laju si S ini, dia tuh ada di akhir aja. Ya kan? Makanya di akhir ini, kita cukup fokus ke R sama K3. Berarti ini K3 dikali CR pangkat R. Ya. Sedangkan yang D di sini itu ada RT. Ya, oke, RT. RT tuh yang di sini. Kalau RT itu tuh dia terbentuk dari K2 sama K. Berarti kita tulis di sini K2 ini CA pangkat K. Lalu yang terakhir kita punya RU. RU tuh di sini eh, RU di sini ada K4 dan R. Makanya di sini tuh kita tulis K4 dan CR pangkat R. Karena ini reaktan ya. Nah, jadi itu buat jawaban dari nomor satu ini. Inti dari power law tuh eh, kita masukin konstanta dikalikan dengan eh, apa ini konsentrasi dari reaktan-reaktannya. Lalu pastikan plus minusnya benar tergantung dari arah panahnya. Kalau arah panah itu di depan si subjeknya, kita taruh minus. Kalau di belakang positif begini. Ini bisa. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini ada kasus kalau reaktor RAS ini volume 3,2 dipasang seri. Nah, berarti ini tuh adalah kasus eh, reaktor jamoknya soalnya. Nah, kasus dari reaktor jamok ini kita harus tahu mana yang di depan, mana yang belakang. Katanya di sini tuh ada reaktor aliran sumbat atau RAS, reaktor pipa, itu mendahului reaktor tangki ideal, TSTR atau RTIK. Nah, berarti untuk menjawab A, itu kita kalau mau gambar
diagram sistem itu kita bikin pipa dulu karena RAS tuh dipasang mendahului ya, RAS. Habis itu baru dilanjut dimasukkan ke dalam reaktor pipa. Oke gini, ini P1-nya itu adalah 3,2 meter kubik. Nah, sedangkan kalau yang uh, volume dari reaktor kedua ini nilainya 3/4 dari I1 ya. Alias di sini tuh sekitar apa ya? 2,4 ya. Ini katanya reaksinya tuh konversi langsung jadi produk. Terus order satu. Nah, berarti karena order satu, kita bisa bikin dengan power law kalau ini tuh adalah KCA ya. Ini pangkat satu karena ini order satu. Kayak gitu. Nah, habis itu K-nya diketahui, K-nya itu adalah 0,1 menit. Ya. Dengan di sini tuh ada data kalau debitnya masuk adalah 7,2 liter per detik. Nah, katanya tuh gak ada densitas yang menandakan tuh ini eh, bukan gas. Ya, ini reaksi bukan gas. Karena bukan gas, berarti kita gak perlu hitung epsilon ya, atau perubahan fasanya. Nah, kita bisa ngerjain jawab A, kita lanjut ke B, bagaimana nentuin konversi yang keluar dari masing-masing reaktor. Nah, yang pertama tuh soal RAS, ada rumusnya kan kalau P ini akan sama dengan FA0, terus di sini ada integral konsentrasi dxa per min RA. Ya, kayak gini. Nah, lalu si FA-nya ini adalah sebentar, ini Q. FA-nya bisa kita ubah jadi gini. Ini karena F itu kan satuannya apa? Dia tuh mol per jam misalkan atau per waktu. Nah, sedangkan kalau C ini kan dia tuh apa? C ini tuh mol per liter. Sedangkan kalau Q atau Db itu liter per jam. Jadi makanya hubungannya ini F sama dengan C kali Q. Lalu di sini kita masukin konversi akhirnya 0 dxa per ini ya, laju reaksi. Nah, laju reaksi kan kita udah definisiin di awal pakai hukum pangkat atau power law itu adalah KCA. Di sini kita masukin KCA ya. Kita geser ke bawah persamaannya. Nanti volume RAS ini bakal kita ubah lagi CA-nya dengan cara ini CA itu sama dengan CA 0 1 min XA ya. Di sini kita bisa coret ini. Nanti habis dari sini ada volumenya tuh RAS kan 3,2 ya dari sini. Nah, ini akan sama dengan Q0 berapa? DB itu 7,2. 7,2 di sini kita bakal punya integral dari 1 min XA. Dari sini kita bakal punya gini ya. Kalau diintegralin jadi nah atau dari sini kita langsung cepet atau gini. 1 min XA sama dengan eksponen dari 3,2 7,2 kayak gini. Nanti dari sini kita bakal tahu kalau XA1 itu berapa. Nah, itu yang buat yang
bagian X1 ya. Nah, sekarang bagian yang menghitung reaktor Caesar gimana? Nah, buat yang RTIK itu kan rumusnya itu adalah kalau V ini sama dengan F in min F out per apa? Min R ya. Nah, cuman di sini kita bakal ubah ini jadi FA2 min FA1 per ini itu KCA2 kayak gini. Nah, lalu dari sini bakal berubah lagi jadi kayak gini. Ini kayak gini. Nah, dari sini baru eh, bakal jadi ini rumusnya. Sebentar, agak lupa. Nah, wait, sebentar. Oh, bentar. Ini kan ini out. Berarti in tuh harusnya ini ya sini. Ini kebalik dikit. Nah, dari sini eh bakal jadi ini. Nah, terus ini bakal jadi XA2 min XA1. Ini bakal jadi 1 min XA2. Nah, eh kan F itu sama dengan C kali Q ya. Nah, nanti ini tuh bakal jadi C, I, K, C. Ini bisa dicoret. Nah, dari sini bakal dapat sama dengan ini rumusnya. Nah, dari sini baru kita masukin K-nya itu berapa? K-nya ini 0,1. K 0,1. Terus V-nya itu kan 3/4 dari 3,2. Terus I-nya itu 7,2 ya. Terus nah ini XA2 yang kita cari. Nah, sedangkan XA1 ini yang kita dapat dari atas ini. Nah, terus ini XA2-nya. Nah, sisanya tinggal dilanjutin. Nanti XA2 dapat berapa? Kayak gitu. Itu yang buat nomor 2 udah selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini mirip sama yang latihan UTS sebelumnya. Jadi, sebentar. Oke, ini katanya tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Jadi bakal reaksinya itu A plus B itu menjadi C dan D. Ini kan katanya fasa gas, berarti di sini kita tulis gas semua. Nah, terus yang B itu kita disuruh minta nulis mekanisme yang terjadi. Nah, di sini misalkan kita tulis mekanisme absorpsi reaktannya gimana. Nah, cara nulis reaksi absorpsi itu kita lihat dari cerita soal. Katanya A terabsorpsi di PA. Berarti kan di sini kita tulis A ditambah PA itu akan sama dengan PA. Habis itu katanya B terabsorpsi di PB. Berarti di sini kita tulis kayak gini.
Yaitu terus katanya C tidak terabsorpsi, tapi T terabsorpsi di Pb. Berarti eh, reaksi di permukaan yaitu adalah ingat kalau reaksi di permukaan kita berarti hubungkan absorpsi dengan persamaan ini. Makanya dia itu bakal jadi A PA ditambah B PA itu panahnya satu arah aja karena di sini tuh asumsi tahap di permukaan tuh tahap pengendali. Kayak satu arah aja panahnya. Terus dari sini ini bakal bentuk C plus D karena ini produknya kayak gini. Nah, terus katakan di sini C itu tidak terabsorpsi. Makanya di sini C itu gak nempel sama P manapun, tapi karena D terabsorpsi di PB, makanya di sini kita tulis PB. Jadi udah ini udah jadi reaksi yang selanjutnya. Baru yang terakhir tuh ada tahapan deabsorpsi produk. Nah, di sini dianya kita bikin pelepasannya. Jadi total ada 4 reaksi. Nah, di sini katanya tahap B udah, tinggal tahap C-nya tuh kita bikin turunan model persamaan mekanika kinetika ya. Oke. Turunan persamaan. Nah, kalau turunan persamaan ini kita bikinnya tuh mulai dari yang A dulu. Misalkan kalau yang A itu mulai A kita bikin gini. A1 ya A. Terus sini tuh ada theta V ya. Theta V itu melambangkan apa ya? Fraksi pusat aktif katalis yang belum terisi. Lalu ini akan sama dengan K-1. Oh ya, ini kita namain K1, K-1, K2, K-2. Ini K3, ini K4, ini K-4. Ini habis ini kita tulis ini, maka bakal jadi kita dapat theta A-nya itu sama dengan K1 per K-1 dikalikan dengan PA. Ya. Dengan ini bisa kita anggap atau coret sebagai KA atau konstanta sendiri. Nah, lalu buat yang persamaan B itu kita tulisnya juga sama. K2 CB B. Ini akan sama dengan K-2 ini atau theta B itu akan ngebentuk kayak gini. Dipindah ruasin aja. Lalu habis dari sini ada juga yang D ya. D ini kita bikin kalau K4 itu dikalikan dengan ini sama dengan K4 ini yaitu CD. Di sini bakal dapat theta D-nya itu sama dengan KD dikali CD dikali theta V. Nah, baru habis ini kita bikin raca pusat aktif. Raca pusat aktif itu berarti satu ditambah S1 sama dengan fraksi A yang mengisi ditambahkan fraksi
eh B misi ditambah fraksi. Oh, sebentar. Neraca pusat aktifnya itu ada dua. Berarti misal di sini kita bikin neraca pusat aktif asam. Berarti satu sama dengan theta A ditambah eh ini aja theta V. Sedangkan kalau misalnya neraca pusat aktif basa itu akan diisi sama yang pertama tuh ada B-nya sendiri, lalu ada D, baru si V atau kosongannya. Kenapa gitu? Karena gambarannya gini, eh, katalis ini itu punya dua, bentar, katalisnya punya dua sisi aktif. Bentar, yang gue nih gambar. Gini deh, anggap aja ini asam, ini basa. Nah, yang terikat atau terabsorpsi sama asam ini cuman yang senyawa A doang. Ya, sedangkan yang di basa ini yang nempel siapa aja tadi? Yang nempel tuh ada B sama ada D. Nah, makanya di sini kita bikin neraca pusat aktifnya terpisah kayak gini, dua ini. Nah, lalu dari sini gunanya neraca pusat aktif ini kita masukin yang udah kita dapat di sini. Berarti ini bakal jadi apa? Bakal jadi satu sama dengan KACA plus satu. Ya, bakal kayak gini. Nanti bakal dapat gini sama dengan satu per. Nah, sedangkan kalau dari sini kita juga bakal dapat kalau theta B itu adalah satu sama dengan BCB ditambah KDCD tambah satu. Ini V-nya tuh VA, ini VB. Buat bedain. Nah, habis dari sini eh kita tulis kalau bentar ini kita rapiin dulu bentar. Nah, terus kita harus substitusi R sama dengan A3. Kan kita laju pengendali itu ada di tengah sini, di permukaan. Makanya R-nya itu akan sama dengan A3 yang di sini dikalikan dengan eh, fraksi A kali fraksi B. Ya, di sini kita belum nemu fraksi A, fraksi B-nya. Makanya di sini kita masukin ke persamaan ini, persamaan A. Nah, di persamaan A ini kan dia tuh theta A sama dengan KA dikalikan dengan CA dikali theta VA ya. Nah, theta VA itu pakai yang ini. Nah, makanya ini kita masukin bakal jadi satu per KACA plus 1. Ya, kayak gitu. Sedangkan yang buat yang persamaan B itu kan KB ini sama dengan ini. Yang kita masukin aja di sini. CB, VB. Nah, VB ini dimasukin ini. Yang ke sini. Dimasukin. Nanti bakal jadi kayak gini.
Nah, ini kita udah punya theta A, theta B. Nah, sekarang tinggal dimasukin ke sini. Nantilah jadi kalau R-nya itu sama dengan K3 dikalikan KA, CA, ini masukin KB, CB. Nah, ini gabungin lah dua-duanya nih. Terus ini ada KACA plus 1, ini ada KBCB plus KDCD plus 1. Nah, ini jawaban final. Persamaan akhirnya kayak gini. Habis ini lanjut ke masih nomor 4. Nah, nomor 4 di sini itu kita fokus ke soal konversi. Bentar. Ini tipe soal daur ulang, berarti ini soal bab recycle, reaktor recycle. Nah, ini kita diminta ngitung berbagai konversi. Ini minta volume reaktor, ada yang berupa CSTR, RAS, sama RAS recycle. Nah, kita mulai dari RTK dulu. Nah, RTK kan rumusnya apa? V sama dengan aliran masuk atau 0 kurangin FA 1 min, min RA. Ya. Atau kalau di sini tuh kita bisa ubah jadi gini kan. Jadi bentar, ya, per min RA. Nah, di sini F A0 kita dapat dengan mengkalikan ini dengan ini. Ya. Kan F itu satuannya apa? Satuan itu bisa mol per waktu kan. Nah, bisa nih ini kan 3 kilomol per meter kubik. Sedangkan kalau ini tuh 3 meter kubik per menit. Nah, tinggal kita coret satuannya, ini dikalikan jadi 9 kilomol per menit kan. Nah, berarti ini tuh si F-nya. F itu 9. Nah, terus terkait X-nya berapa? X-nya kan diberitahu nih 60%, maksimal 0,6. Nah, terus R-nya berapa? R-nya di sini kita bisa baca aja sebesar 1,2 ya. Nanti bakal dapat kalau VRTK tunggal itu akan sama dengan 4,5 ya. Itu RTK tunggal. Nah, sedangkan kalau RAS tunggal di sini dia pakai pendekatan integral ya. Karena rumusnya tuh ini sama dengan ini. Nah, atau enggak di sini bakal berlanjut jadi kayak gini. Kayak gini udah bener sih. Nah, cuman ini kan bentuknya integral ya. Di integral ini kita bisa dekatin dengan berupa luas trapesium pendekatannya. Nah, luas trapesium ini kita ambil dari data ini. Ya, nah, nanti bakal gimana? Dia itu bakal apa ya? Bentar mana ya? Nah, misalkan gini, kita punya data ini, kan rumusnya tuh trapesium itu apa? A plus B per 2 kali tinggi ya. Nah, kalau di grafik ini, dia tuh sumbu X-nya itu adalah si konversi. Atasnya tuh si lajunya. Makanya pada saat kita bikin rumus trapesium, yang dimaksud dengan A plus B itu adalah berarti 1 per R
Oh enggak, ini satu per. Ya. Karena di kenapa satu per? Karena di buku pakainya satu per bukan pakai R. Berarti A plus B-nya itu adalah satu per R1 tambah satu per R2 dijumlahkan untuk A plus B-nya ini bagi dua dikali tinggi. Nah, tingginya itu apa? Tingginya itu adalah X1 min X2. Ya. Jadi sebagai contoh di sini eh, kita punya lajunya tuh ini 8 sama 6 ya. Berarti dia itu bakal jadi 1/8 sama 1/6. Ya, ini 10 pangkat 2 ya, jangan lupa. 10 pangkat 2. Terus dibagi 2 dikalikan dengan X1 min X2. Berarti 0,2 min 0. Sebentar. Ini tuh X2 min X1. Berarti ini 0,2 min 0. Nanti bakal dapat luasnya tuh berapa? Ini katakan luas satu. Ya, kita namain luas satu. Terus kita lanjutin lagi. Kita lanjutin lagi kalau kayak gini gimana? Nah, berarti kan ini itu kita punya 1/3, 1/6 dikali ini per 2 dikali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya itu 0,4 min 0,2. Ini adalah luas 2. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke sini. Yang sini tuh kita pakai R-nya itu 1,8 tambah 1,3 dikali 1/10⁻². Ini per 2. Habis dari sini kita kalikan dengan selisih X-nya. Selisih X-nya tadi kan eh, 18,3. Berarti di sini selisih X-nya ini 0,5 min 0,4. Ini jadilah luas 3. Nah, ini kita hitung terus. Hitung semua luas. Nah, nanti volume RAS-nya itu akan sama dengan apa? Sama dengan FA0 dikali luas total. Kayak gitu. Ya. Luas satu tambah luas 2 dan seterusnya. Kayak gini. Itu bakal jadi jawaban yang buat B. Nah, kalau buat jawaban yang bagian C, ini katanya reaktornya daur ulang. Nah, yang reaktor daur ulang itu gimana? Nah, reaktor daur ulang itu bentuknya kayak gini persamaan. Bentar. Eh, Yaitu bakal ada EVA0, ini 1 plus R karena recycle. Ini tuh adalah batas atas konversinya. Ini batas bawahnya. Nah, di sini karena ada integral lagi, ya, kita sama-sama lagi pakai luas trapesium pendekatannya. Cuman yang sedikit beda di sini, kita nentuin batas atasnya. Nah, batas atas di sini kan adalah XA2. Ini kita tentukanlah batas atasnya itu dikonversi sama dengan 1,2. Enggak, 0,9. Konversi 0,9. Nah, sedangkan kalau batas bawah, itu kan adalah R dikali XA2 ya. Nah, ini XA2 itu 0,9 kan. R-nya berapa? R-nya ini kita dapat dari soal. Katanya R-nya itu adalah 2.
Makanya di sini kita tulis 2/1 plus 2 dikalikan 0,9. Berarti sama dengan 0,6. Ya, berarti kita hitung luas trapesium dengan X-nya itu di antara 0,6 sampai 0,9. Nah, berarti kita cukup ngitungnya itu gini aja, segini aja. Ya. Nah, berarti habis dari sini kita bisa ngitung nih kayak 1/1,2 ditambah 1/1/2 dikalikan dengan 0,7 min 0,6 sama dengan luas 1. Nah, sedangkan kalau buat yang luas kedua ini eh dia tuh lanjutin 1/1 sama 1/1 begini. Ini konversinya tuh 0,8 min 0,7 sama dengan luas 2. Lalu kita lanjut lagi ke trapesium terakhir. Ini bakal jadi 0,9. Nah, ini kan ditotalin ya. Jadi luas total. Nah, nanti cara ngitung PRAS-nya itu adalah FA0 ya, dikalikan dengan 1 plus R itu kan 2 ya. Terus dikalikan dengan total dari sini. Kayak gini ya. Itu buat jawaban bagian C-nya. Nah, sekarang buat yang bagian nomor 5, ini eh, cukup teoritis saja. Teoritisnya ini pertama kayak tiga komponen utama penyusun katalis padat. Yang pertama ada bahan aktif, terus habis itu ada penyangga atau buffer atau support, terus yang ketiga itu ada promotor biasanya. Habis itu yang bagian B, dua keunggulannya dan juga dua kelemahannya. Nah, ini teori aja, tapi biasanya kelebihan dari katalis heterogen karena dia bentuknya padatan mudah diperoleh kembali dari produk karena dia tuh katalis yang fase padat, sedangkan biasanya reaksi kan berupa larutan ataupun gasin. Jadi karena fase padat dia lebih mudah diambil dan dipakai kembali katalisnya. Terus karena dia fase padat, secara struktur dia tuh lebih kuat plus stabil di kondisi ekstrim. Ibaratnya dia punya sifat fisik titik didih yang sangat tinggi, titik lelehnya tuh sangat tinggi, ataupun titik bukunya ini gak ada titik buku sih, intinya dia kuat di kondisi ekstrim kalau katalis heterogen. Lalu kekurangannya tuh eh, bisa terdeaktivasi. Sedangkan kalau katalis heterogen itu umumnya enggak terdeaktivasi. Satu lagi mungkin eh, laju reaksi bisa lebih rendah dari laju katalis heterogen. Nah, kenapa bisa gitu? Karena katalis padatan tuh hanya mengandalkan ini doang apa absorpsi, bukan absorpsi.
Itu buat bagian B. Lalu buat bagian C, eh, ini ngarang aja kenapa industri kimia lebih suka katalis heterogen. Alasan itu karena macam-macam ya. Umumnya tuh karena bisa dipakai ulang paling utama. Makanya disukai di industri kimia. Habis itu em, terkadang ramah lingkungan. Terus kayak mempermudah pemurnian produk. Jadi cukup tiga itu aja buat teorinya. Oke, jadi em, gue rasa ini aja untuk soal tutorial kali ini. Barangkali ada pertanyaan dahulu sebelum kita tutup pertemuannya. Oke, karena gak ada lagi yang bertanya, kalau gitu kita cukupkan pertemuan malam ini. Eh, Mohon maaf kalau ada makan banyak yang rasa kurang jelas. Aku terbuka kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya. Oke.